Seorang nenek tua yang rentan dicekik polisi di jalanan kota. Video brutal itu gemparkan publik, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada nenek tua dan polisi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Senja perlahan memudar di ufuk barat, memulas langit Jakarta dengan warna jingga keemasan yang menenangkan. Namun, bagi Lastri, ketenangan itu hanyalah ilusi semata. Pukul 4:30 sore, jalanan ibu kota sudah berubah menjadi lautan kendaraan yang merayap, dan di antara riuhnya klakson serta raungan mesin, Lastri berusaha motivation menembus kemacetan. Tubuhnya yang mungil, dibalut kebaya lusuh berwarna coklat tanah, terlihat semakin ringkih di atas jok motor matiknya yang sudah uzur. Honda Beat berwarna putih kusam, dengan stiker Doraemon yang sudah mengelupas di sana-sini. Motor itu, yang ia namai si kuning sayang karena dulu pernah berwarna kuning cerah, sebelum pudar dimakan usia, adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki setelah rumah sederhana peninggalan suaminya. Lastri, seorang nenek berusia 70 tahunan, sesekali mengelus punggung tangannya yang sudah dipenuhi bintik-bintik penuaan. Matanya yang sedikit rabun, harus bekerja ekstra keras memindai spion, memastikan tidak ada kendaraan yang terlalu dekat di belakang. Pendengarannya pun sudah sedikit berkurang, membuat suara bising jalanan terasa seperti gumaman yang kabur di telinganya. Namun, semua itu tidak menghalangi semangatnya. Ada senyum tipis yang tak pernah pudar di bibirnya, senyum seorang pejuang hidup yang tegar. Ia hidup berdua saja dengan cucunya, Dinda, semenjak kedua orang tua Dinda meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan tragis. Dinda adalah segalanya bagi Lastri. Permata kecil yang membuat hari-hari Nia penuh warna dan tujuan. Ia bekerja serabutan. Kadang membantu tetangga membuat kue. Kadang mencuci baju, atau sekadar bersih-bersih halaman. Yang penting, dapur tetap berasap dan Dinda bisa sekolah. Hari ini, ia merasa sedikit bersalah. Dinda pasti sudah menunggu lama di depan gerbang sekolahnya, SD Harapan Bangsa. Janjinya pada Dinda adalah menjemput tepat waktu. Namun entah mengapa, jalanan sore ini terasa jauh lebih padat dari biasanya. Setiap kali motornya terhenti, karena lampu merah yang tak kunjung hijau, Lastri akan menghela napas panjang, menatap jam tangan tua di pergelangan tangannya. Pukul 4:45. Aduh, kasihan cucu nenek, gumamnya pelan. Suaranya parau, tertelan kebisingan. Ia membayangkan wajah polos Dinda yang pasti sudah cemberut di gerbang sekolah. Dengan ransel Doraemon yang sama lusuhnya, dengan motor neneknya, hati Lastri terasa nyeri membayangkan Dinda menunggu sendirian. Pikirannya melayang pada Dinda. Cucu semata wayangnya itu adalah anak yang cerdas dan penurut. Usianya baru 8 tahun. Tapi, ia sudah bisa memahami kesulitan hidup neneknya. Ia tidak pernah menuntut mainan mahal atau jajan berlebihan. Bahkan, setiap kali Lastri pulang membawa sedikit uang hasil bekerja, Dinda selalu menawarkan untuk membantu menghitung sisa belanja, atau menyuruh neneknya beristirahat. Perhatian kecil Dinda itulah yang seringkali membuat Lastri merasa kuat dan bersemangat menjalani hari-hari. Ia harus menjemput Dinda. Tidak boleh lebih lama lagi. Lastri kembali memelintir gas motornya saat lampu berubah hijau. Ia berusaha menyalip beberapa motor lain di depannya. Tubuhnya sedikit condong ke kiri dan kanan, menghindari mobil-mobil besar yang tampak seperti raksasa di sekitarnya. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Namun, ia tak peduli. Engine Soryang seharusnya menyejukkan justru terasa gerah karena asap knalpot dan panas mesin kendaraan. Sesekali, ia melirik ponsel bututnya yang tersimpan di saku, berharap tidak ada pesan dari Dinda yang mengabarkan ia sudah pulang duluan atau dijemput orang lain. Lastri tidak ingin itu terjadi. Ia ingin selalu ada untuk Dinda. Sekitar 1 kilometer di depan, di sebuah persimpangan yang cukup ramai, seorang pria tegap berseragam coklat polisi tampak sedang mengatur lalu lintas. Bahunya lebar, dengan gestur tubuh yang sigap dan tegas. Dialah Bribka Harun, seorang polisi muda berdedikasi yang dikenal ramah, namun juga disiplin. Harun memiliki rambut cepak rapi dan sorot mata tajam yang selalu fokus pada kendaraan yang melintas. Sudah hampir 2 jam ia berdiri di sana, mengurai benang kusut kemacetan yang seolah tak berujung. Keringat membasahi seragamnya naman tetap tegak. Sesekali meniup peluitnya untuk memberikan arahan.
Harun memiliki kehidupan sederhana. Ia bekerja keras untuk keluarganya di kampung. Sebagian gajinya selalu ia kirimkan untuk orang tua dan adik-adiknya. Baginya, menjadi polisi bukan hanya profesi, tapi panggilan jiwa untuk melayani masyarakat. Ia selalu berusaha menjaga ketertiban dan keamanan, meskipun terkadang harus menghadapi kerasnya jalanan dan berbagai jenis pengendara. Hari itu, ia sudah berhasil mengurai beberapa simpul kemacetan di area posnya. Ia melirik jam tangannya. Sebentar lagi ia akan berganti shift. Di benaknya, ia sudah membayangkan segelas es teh manis dingin yang menanti di kosnya. Ketika Lastri semakin mendekati persimpangan tempat Harun bertugas, ia sedikit mempercepat laju motornya. Ia melihat Harun sedang sibuk mengarahkan beberapa angkot yang berhenti sembarangan. Lastri hanya berharap bisa melewati persimpangan itu dengan cepat, tanpa hambatan lagi. Dinda pasti sudah sangat lapar dan haus. Ia membayangkan akan membelikan Dinda bakso kesukaan cucunya itu setelah pulang nanti, sebagai penebus rasa bersalah karena terlambat menjemput. Lastri tersenyum kecil pada dirinya sendiri, membayangkan wajah ceria Dinda saat melihat semangkuk bakso hangat mengepul. Ia tidak tahu bahwa beberapa detik ke depan, senyum itu akan sirna, berganti dengan kepanikan dan ketakutan yang tak terhingga. Di tengah hiruk-pikuk jalanan yang padat, sebuah takdir tak terduga akan segera terjadi, mengubah segalanya dalam sekejap mata. Suara klakson yang memekakan telinga dan deru mesin yang tak henti-hentinya, seolah menjadi simfoni mengerikan di telinga Lastri. Ia mencoba mempercepat laju motornya, merasa jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena tergesa, tapi juga oleh firasat aneh yang tiba-tiba menyelimutinya. Nalurinya mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik spion, memastikan Dinda tidak terlalu lama menunggu. Wajah cucunya yang polos itu seolah terbayang di benak Lastri, memicu rasa bersalah yang menusuk. Lastri memutuskan untuk sedikit mengambil jalur pinggir, berharap bisa lebih cepat menghindari kemacetan di tengah. Tiba-tiba, sebuah suara peluit melengking tajam, menusuk gendang telinga Lastri. Saking kerasnya, Lastri sampai terlonjak kaget. Ia refleks menginjak rem, membuat motornya sedikit oleng. Hampir saja ia menyenggol motor di depannya. Matanya yang sedikit rabun mencoba mencari sumber suara. Di depannya, ia melihat sosok tegap, berseragam polisi yang tadi ia amati. Bribka Harun. Harun kini berdiri tepat di jalur Lastri, mengisyaratkan Lastri untuk menepi. Jantung Lastri berdegup lebih kencang. Ia merasa bingung. Ia tidak merasa melakukan kesalahan fatal. Apakah ia menerobos lampu merah? Tidak. Ia yakin lampu masih hijau. Apakah ia melanggar marka jalan? Rasanya tidak juga. Ia hanya ingin cepat-cepat menjemput Dinda. Lastri meminggirkan motornya perlahan, berusaha mendekati Bribka Harun. Tangannya sedikit gemetar saat ia mematikan mesin. Ada apa, Japa? Tanyanya dengan suara serak, sedikit terbatuk karena asap. Knalpot yang pekat. Bribka Harun tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat dengan langkah tegap, tatapannya lurus ke arah Lastri. Ada ekspresi aneh di wajah Harun yang tidak bisa Lastri mengerti. Mata Harun tampak sedikit melebar, bukan marah, melainkan lebih seperti terkejut atau panik. Tatapannya tidak tertuju pada mata Lastri, melainkan pada sesuatu di sekitar Lastri. Lastri merasa semakin tidak nyaman. Seorang pengemudi ojek online yang baru saja melewati Lastri sempat melirik ke arah mereka. Wah, si nenek ditilang kali ya, gumamnya pada dirinya sendiri sebelum melaju pergi. Beberapa pengendara lain juga mulai melambat, penasaran dengan apa yang terjadi. Lastri menunduk sedikit, merasa malu menjadi pusat perhatian. Ia meremas setang motornya, berharap Harun akan segera menjelaskan kesalahannya agar ia bisa segera pergi. Namun, alih-alih berbicara, Bribka Harun justru semakin mendekat. Gerakannya cepat, sangat tiba-tiba. Lastri terperanjat saat Harun mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jantung Lastri serasa mau copot. Apakah Harun akan memukulnya? Lastri menutupi wajahnya secara refleks dengan kedua tangan. Tubuhnya menegang, siap menerima pukulan. Dalam benaknya, ia hanya berpikir, ya Tuhan, aku salah apa? Tetapi pukulan itu tidak pernah datang. Sebagai gantinya, Lastri merasakan sebuah kekuatan besar mencengkeram lehernya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu tiba-tiba, sehingga ia tidak sempat bernapas. Matanya terbelalak. Wajah Bribka Harun begitu dekat, tampak pucat, dan matanya melotot. Lastri tidak mengerti. Ia merasa paru-parunya seperti diremas. Udara di sekitarnya seolah menghilang. Ia mencoba meronta,
Tangannya mencengkeram lengan Harun, berusaha melepaskan diri. Namun cengkeraman itu terlalu kuat untuk tubuhnya yang rentah. Huk, lepaskan nak! Lastri mencoba berteriak. Namun suaranya hanya berupa rintihan parau. Wajahnya mulai memerah, lalu membiru. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Suara klakson dan deru mesin menjadi dengungan yang semakin jauh. Ia merasa lemas, kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Motor si kuning sayang yang tadi ia kendarai dengan penuh harapan, kini terasa seperti beban berat yang siap menjatuhkannya. Ia merasa seperti ada ribuan jarum menusuk lehernya. Apa yang Lastri tidak sadari adalah, beberapa detik sebelum cengkeraman itu, seekor lebah berukuran cukup besar, dengan tubuh berwarna hitam legam dan sengat, yang tajam, telah terbang tanpa suara dan hinggap tepat di kerah baju Lastri, di bagian lehernya yang terbuka. Lebah itu, yang mungkin tersesat dari taman terdekat, seolah menemukan tempat nyaman untuk beristirahat. Bribka Harun, yang memiliki fobia akut terhadap serangga, bahkan laba-laba kecil pun, bisa membuatnya merinding ketakutan melihat lebah itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat bagaimana lebah itu siap menyengat leher Lastri. Dalam sekejap, Harun dilanda kepanikan luar biasa. Fobianya yang tidak terkendali langsung mengambil alih otaknya. Ia tidak berpikir panjang. Yang ada di benaknya hanyalah menyelamatkan Lastri dari sengatan lebah yang berbahaya itu. Harun refleks mengayunkan tangannya, bermaksud menepis lebah. Tangannya bergerak cepat, tanpa terkontrol. Ia tidak berniat mencekik. Ia hanya ingin menyingkirkan serangga itu secepat mungkin. Namun, karena kepanikan dan refleks yang terlalu kuat, tangannya justru mengenai leher Lastri dengan keras. Dan secara tidak sengaja, ia mencekik Lastri. Harun sendiri terkejut setengah mati dengan tindakannya. Ia melihat mata Lastri yang terbelalak, wajahnya yang membiru, dan tubuhnya yang meronta. Seketika ia sadar apa yang telah ia lakukan. Tangannya refleks melonggar. Namun Lastri sudah terlanjur syok. Tubuhnya ambruk di atas motornya, terbatuk-batuk hebat, berusaha menarik napas. Lebah yang tadi menjadi pemicu insiden itu, kini sudah terbang menjauh, menghilang entah kemana. Seolah tak pernah ada. Keramaian di jalan langsung pecah. Beberapa pengendara yang sempat melambat, kini menghentikan motornya sepenuhnya. Mata membulat sempurna menyaksikan adegan mengerikan itu. Seorang polisi mencekik nenek-nenek di depan umum. "Hei, Pak Polisi, apa-apaan itu?" teriak seorang bapak dari mobilnya. "Nenek-nenek kok dicekik?" seru yang lain. Suara-suara cemooh dan makian mulai terdengar. Ponsel-ponsel mulai diangkat, merekam setiap detik kejadian itu. Harun berdiri terpaku. Di samping Lastri Tubuniakoku, wajahnya pucat pasi. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ia tidak bermaksud jahat, bahwa ada lebah, bahwa ia hanya ingin menolong. Namun, tenggorokannya tercekat. Kata-kata seolah membeku di lidahnya, dan rasa syok yang teramat sangat membuatnya tak mampu bersuara. Lastri, yang kini tergeletak lemas di atas jok motornya, hanya bisa terbitak-bituk sambil memegangi lehernya yang nyeri. Pandangannya nanar menatap Harun, dipenuhi ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Ia benar-benar tidak tahu apa alasan dibalik tindakan brutal ini. Detik-detik mencekam itu terekam jelas. Dalam hitungan menit, video singkat yang diunggah oleh entah siapa menampilkan Bribka Harun yang mencekik Lastri, menyebar bagai api di tengah padang rumput kering. Layar ponsel dan komputer di seluruh pelosok negeri memutar ulang adegan yang sama. Seorang nenek renta yang terhuyung, seorang polisi tegap dengan tangan di lehernya, dan keramaian yang pecah menjadi riuh rendah. Tak butuh waktu lama, tagar keadilan untuk Lastri langsung merajai lini masa media sosial di sebuah kamar kos sempit di Bilangan, Jakarta Pusat. Dinda, cucu Lastri, sedang asyik bermain boneka saat ponsel tua Lastri yang ia pegang bergetar hebat. Pesan masuk bertubi-tubi dari grup WhatsApp sekolah dan grup pengajian ibu-ibu tetangga. Awalnya, ia tak terlalu peduli. Namun, ketika wajah neneknya terpampang jelas dalam sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit, jantung Dinda serasa berhenti, berdetak, matanya membulat sempurna. Boneka di tangannya terjatuh begitu saja. Di sana, di layar ponsel yang kecil, adalah neneknya, nenek Lastri, yang tak berdaya di tangan seorang polisi. Air mata Dinda langsung meleleh, membasahi pipi. Nenek kenapa?" Rintihnya, suaranya tercekat. Ia membaca komentar-komentar yang membanjiri video itu. "Polisi kok brutal begini? Tangkap polisi biadab itu. Kasian banget neneknya. Salah apa dia?"
Setiap komentar seolah pisau yang mengiris hati Dinda. Ia ingin menjerit, ingin berlari mencari neneknya, tapi ia hanya bisa menangis sesenggukan. Lastri sendiri, setelah insiden itu, langsung dilarikan ke klinik terdekat oleh beberapa warga yang kondisinya syok berat. Lehernya memerah dan terasa nyeri. Dokter memeriksa Lastri dengan teliti, memastikan tidak ada cedera serius pada tulang. Nenek harus istirahat total ya, kata dokter dengan nada prihatin, sambil memberikan resep pereda nyeri. Lastri hanya mengangguk lemah, pikirannya kosong. Ia masih tidak mengerti mengapa kejadian itu menimpanya. Mengapa polisi itu melakukan hal sekeji itu padanya? Ia sama sekali tidak ingat melakukan kesalahan. Sementara itu, Bribka Harun, yang masih tertegun di lokasi kejadian, langsung diamankan oleh rekan-rekannya sesama polisi. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba menjelaskan, "Ada lebah, Pak. Saya cuma mau bantu." Namun, kata-katanya tenggelam dalam kerumunan massa yang semakin beringas. Beberapa orang bahkan mencoba menerobos barikade polisi untuk menyerang Harun. Teriakan dan makian tak henti-henti Nia ditujukan padanya. Media massa yang sigap mencium bau berita langsung mengerubungi Harun. Blitz kamera menambar-nayambar wajahnya yang syok, merekam ekspresinya yang terpukul. Berita tentang oknum polisi brutal cekik nenek-nenek menjadi headline di berbagai platform berita, baik daring maupun luring. Wajah Harun terpampang jelas di mana-mana, dicap sebagai penjahat. Di sisi lain kota, seorang jurnalis muda bernama Andi sedang menyesap kopi di kantornya yang penuh kertas bertebaran. Ia jurnalis investigasi yang idealis, selalu mencari kebenaran di balik setiap berita. Matanya menatap layar komputernya yang menampilkan video viral insiden Lastri. "Ini gila," gumamnya. Nenek-nenek dicekik di depan umum. Andi merasa darahnya mendidih. Ia langsung mengambil jaketnya. "Aku harus ke lokasi," katanya pada rekan kerjanya. Baginya, kasus ini bukan sekadar berita, melainkan representasi ketidakadilan yang harus ia perjuangkan. Ia yakin ada cerita yang lebih dalam di balik insiden ini, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Andi tiba di klinik tempat Lastri diperiksa. Dengan hati-hati, ia mencoba mewawancarai Lastri yang masih terlihat trauma. "Nek, bisa ceritakan apa yang terjadi?" tanyanya, lembut. Lastri menatapnya dengan pandangan kosong. Lalu perlahan mulai bercerita. Ia hanya ingat dihentikan, lalu tiba-tiba lehernya dicekik. Lastri bersumpah, ia tidak melakukan kesalahan apapun. Andi mencatat setiap kata Lastri, merasakan empati yang mendalam. Ia juga mencoba mencari saksi mata di lokasi kejadian. Namun, sebagian besar hanya melihat adegan mencekik itu, tanpa mengetahui konteksnya. Warga yang melihat kejadian itu pun hanya berfokus pada tindakan Harun, tanpa memperhatikan detail lain. Opini publik telah terbentuk. Harun adalah penjahat. Lastri adalah korban. Media massa terus-menerus mengipasi api kemarahan ini, menuntut keadilan segera ditegakkan. Desakan dari masyarakat semakin besar, membuat institusi kepolisian harus bergerak cepat. Kepala kepolisian setempat langsung memberikan pernyataan resmi bahwa mereka akan menindak tegas oknum yang bersalah. Divisi Propam, unit internal yang menangani pelanggaran anggota polisi, langsung dibentuk untuk menyelidiki kasus ini. Namun, di tengah semua hiruk-pikuk itu, Bribka Harun masih terdiam. Terkurung dalam ruang interogasi, ia hanya bisa menunduk. Matanya memancarkan rasa syok dan keputusasaan yang mendalam. Ia tahu ia harus menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Kebenaran yang hanya ia dan seekor lebah yang tahu, seolah mustahil untuk diungkapkan di tengah badai amarah publik yang begitu besar. Ruangan interogasi itu pengap dan dingin, dipenuhi aroma kopi basi dan keputusasaan yang menggantung di udara. Bribka Harun duduk di bangku besi, punggungnya menempel pada dinding yang dingin. Matanya menatap kosong ke lantai. Sudah puluhan jam, ia diinterogasi. Pertanyaan demi pertanyaan datang bertubi-tubi dari para penyidik Propam. Mereka ingin penjelasan. Namun Harun hanya bisa menggelengkan kepala, atau sesekali mengeluarkan gumaman tak jelas. "Ada lebah? Itu lebah," bisiknya parau. Namun suaranya terlalu lemah. Terlalu tidak masuk akal bagi telinga yang sudah dipenuhi prasangka. Harun merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Video insiden itu terus berputar di kepalanya. Setiap adegan mencekik Lastri itu terasa seperti pukulan keras di dadanya. Ia tidak berniat jahat, sama sekali tidak. Ia hanya ingin menolong. Fobia serangganya, ketakutannya yang irasional terhadap makhluk kecil bersayap itu,
telah mengambil alih akal sehatnya pada detik-detik krusial itu. Ia tahu ia terlihat seperti monster di mata publik, bahkan di mata rekan-rekannya sendiri. Kata-kata polisi brutal, kejam, dan psikopat terus terngiang di telinganya, seolah bergema dari setiap sudut ruangan. Tekanan yang ia hadapi sangatlah berat. Dari internal kepolisian, ia dihadapkan pada ancaman pemecatan dan tuntutan pidana. Keluarganya di kampung yang baru saja ia hubungi menangis histeris. Tidak percaya anak mereka yang selama ini dikenal ramah dan baik hati, bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Ayahnya, seorang mantan pensiunan tentara, bahkan sempat pingsan mendengar berita itu. Ibunya terus-menerus memohon padanya untuk menjelaskan, untuk membela diri. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan sebuah kebenaran yang terdengar seperti kebohongan besar? Siapa yang akan percaya bahwa ia mencekik seorang nenek hanya karena lebah? Itu terdengar konyol, bahkan bagi dirinya sendiri. Harun hanya bisa terdiam, pasrah pada nasibnya yang tampak sudah ditentukan. Sementara itu, Lastri, yang kini sudah berada di rumah Dinda yang sederhana, masih terbaring lemas. Trauma itu membekas dalam. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Harun yang melotot, dan tangan besar yang mencekik lehernya. Lehernya memang sudah tidak terlalu sakit, namun rasa ngilu di hati dan ketakutan itu masih sangat nyata. Kenapa dia melakukan itu, Ndah? Tanyanya pada Dinda dengan suara bergetar. Dinda hanya bisa memeluk neneknya erat-erat, menahan tangis, agar neneknya tidak semakin sedih. Para tetangga dan kerabat terus berdatangan menjenguk Lastri, memberikan dukungan dan simpati. Mereka semua mengecam tindakan Harun. Dasar polisi tak punya hati, harus dihukum seberat-beratnya. Demikianlah gumaman yang sering Lastri dengar. Lastri sendiri, dengan pendengaran yang kurang baik, dan pikirannya yang masih campur aduk, tidak bisa menyanggah apapun. Ia merasa menjadi korban, dan ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Ia tidak peduli dengan penjelasan Harun, karena ia sendiri merasa sangat ketakutan dan bingung. Bagaimana bisa ia diserang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? Hanya lirik awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, berdasarkan video viral dan kesaksian Lastri, dengan cepat mengarah pada kesimpulan bahwa Bribka Harun memang bersalah. Bukti video tak terbantahkan. Lastri adalah korban yang jelas. Harun sendiri tidak memberikan pembelaan yang meyakinkan. Setiap kali ia mencoba mengatakan tentang lebah, penyidik akan mengernyitkan dahi, seolah menganggapnya menggodieda atau berusaha mencari alasan. Cukup Harun, jangan bertele-tele. Akui saja perbuatanmu, bentak salah seorang penyidik. Membuat Harun semakin menutup diri. Perdebatan di media massa dan opini publik semakin memanas. Televisi memutar ulang rekaman video itu berkali-kali, dilengkapi dengan komentar para pakar hukum dan psikolog yang menganalisis tindakan Harun dari berbagai sudut pandang negatif. Ini menunjukkan betapa rentannya kekuasaan di tangan oknum, kata seorang pengamat sosial di sebuah acara talk show. Kita harus menuntut reformasi di tubuh kepolisian, seru yang lain. Wajah Harun yang kuyu dan tak berdaya terpampang di mana-mana, disandingkan dengan wajah Lastri yang pucat dan mata yang ketakutan. Narasi yang terbentuk sudah bulat. Harun adalah penjahat, Lastri adalah korban. Andi, sang jurnalis, meskipun awalnya sangat berempati pada Lastri dan marah pada Harun, mulai merasakan kejanggalan. Ia telah mewawancarai Lastri berkali-kali. Namun, Lastri selalu mengatakan hal yang sama. Saya tidak tahu mengapa, tidak ada motif yang jelas, tidak ada perdebatan sebelumnya. Lastri hanya dihentikan, lalu dicekik. Mengapa seorang polisi yang sedang bertugas tiba-tiba melakukan hal sebrutal itu tanpa pemicu yang jelas? Ini tidak masuk akal. Andi mulai memeriksa ulang video viral itu dengan lebih teliti, memutar ulang dalam gerak lambat. Ia memperhatikan ekspresi Harun yang terlihat panik, bukan marah. Gerakannya yang tiba-tiba, seolah menepis sesuatu. Namun, tidak ada apapun di sana, selain Lastri dan Moten. Pasti ada sesuatu yang terlewat, gumam Andi pada dirinya sendiri. Ia merasa ada benang kusut yang tersembunyi di balik insiden yang begitu gamblang ini. Di balik semua kegaduhan ini, Harun tetap menjadi sosok yang kesepian. Ia meratapi nasibnya, memikirkan masa depannya yang hancur, dan nama baik keluarganya yang tercoreng. Ia tahu, kebenaran ada padanya. Namun tak seorang pun mau mendengar. Bagaimana caranya ia bisa membuktikan bahwa ia bukanlah monster seperti yang dituduhkan? Bagaimana caranya ia bisa membersihkan namanya dari lumpur fitnah yang menempel begitu erat? Dalam kesendiriannya, ia hanya bisa berharap, suatu saat nanti, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Meskipun ia tidak yakin, kapan dan bagaimana.
Di sebuah kantor propam yang modern, di salah satu gedung tinggi di pusat kota, Kapten Bram duduk tegang di depan monitor besar. Cahaya biru dari layar memantul di kacamata bacanya yang bertengger di ujung hidung. Ia adalah seorang perwira propam yang berpengalaman, dikenal karena ketenangannya, ketelitiannya, dan kemampuannya melihat sesuatu di luar apa yang tampak. Kasus Bribka Harun telah menjadi sorotan nasional, dan tekanan untuk menyelesaikannya dengan cepat dan adil sangatlah besar. Kapten Bram telah menyaksikan video insiden itu puluhan kali. Setiap putaran, ia mencoba mencari detail yang terlewat. Kali ini, ia memutar ulang video dalam mode slow motion, fokus pada setiap gerakan Harun. Lihat, gerakannya tidak seperti orang yang berniat menyerang. Gumamnya pada dirinya sendiri. Ada semacam refleks, seperti ingin menepis sesuatu. Bram mengamati ekspresi wajah Harun. Memang terlihat panik, tapi bukan panik karena ketahuan berbuat jahat. Lebih seperti panik karena terkejut atas sesuatu yang tak terduga. Ini aneh. Seorang polisi yang ingin mencekik seseorang biasanya akan menunjukkan kemarahan atau keganasan, bukan kekagetan seperti itu. Ia memanggil timnya. Saya butuh rekaman CCTV dari segala sudut di sekitar lokasi kejadian. Tidak hanya yang menunjukkan insiden itu, tapi juga beberapa menit sebelumnya dan sesudahnya, perintah Bram. Cari juga saksi mata di lokasi yang mungkin tidak terekam dalam video viral itu. Fokus pada mereka yang berada di dekat Harun sebelum dia mendekati korban. Kapten Bram yakin, video yang viral hanyalah potongan dari sebuah cerita yang lebih besar. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal, sebuah kepingan puzzle yang hilang. Sementara itu, Andi, si jurnalis idealis, juga tidak tinggal diam. Insting jurnalistiknya terusik oleh keanehan kasus ini. Ia kembali ke lokasi kejadian, bukan untuk mencari wawancara baru dengan Lastri yang sudah cukup tertekan, melainkan untuk berbicara dengan para pemilik toko di sekitar persimpangan, para pedagang kaki lima, bahkan tukang parkir. Siapa tahu ada yang melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terfokus pada adegan mencekik itu. Ia mulai dari sebuah warung kopi kecil di seberang jalan. Pak, apakah Bapak melihat kejadian nenek Lastri tempo hari? Tanya Andi pada pemilik warung, seorang bapak parubaya bernama Junedi. Junedi mengangguk. Wah, jelas, ramai sekali. Kasihan sekali nenek itu ya Pak. Kok bisa-bisanya polisi begitu? Bapak ada lihat sesuatu yang aneh sebelum kejadian itu? Andi mencoba memancing. Misalnya, ada apa di sekitar nenek itu sebelum polisinya mendekat? Junedi mengerutkan kening. Tidak ada sih Pak, saya cuma fokus ke keramaian itu saja. Tiba-tiba polisi itu sudah mencekik saja. Andi tidak menyerah. Ia terus bertanya dari satu orang ke orang lain. Beberapa pedagang hanya mengulang narasi yang sama. Polisi itu kejam. Namun, di tengah pencariannya, Andi bertemu dengan seorang tukang tambal ban yang mangkal tidak jauh dari tempat kejadian. Pak RT Edi. Kebetulan ia juga ketua RT setempat. Pak RT Edi terkenal sebagai pribadi yang ramah dan suka mengamati lingkungan sekitar. Saya melihatnya nak, kata Pak RT Edi. Suaranya sedikit serak. Memang polisi itu tiba-tiba saja melakukan itu. Tapi, sebentar, saya memang melihat sesuatu terbeng-terbeng di dekat nenek itu. Warna kuning hitam, mirip lebah. Kalau tidak salah, jantung Andi berdesir. Lebah, Pak? Bapak yakin? Tanyanya. Matanya berbinar. Iya nak, tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir hanya serangga biasa. Setelah insiden itu, lebahnya terbang cepat sekali. Hilang. Ini adalah titik terang pertama yang Andi dapatkan. Sebuah kemungkinan yang, jika terbukti, bisa mengubah seluruh narasi kasus ini. Ia mencatat nama dan kontak Pak RT Edi. Berjanji akan menghubunginya lagi. Kapten Bram di kantornya juga mulai mendapatkan hasil. Beberapa rekaman CCTV dari toko-toko di sekitar lokasi mulai terkumpul. Ia memerintahkan timnya untuk menganalisis setiap frame. Ia mencari gerakan kecil, sesuatu yang tidak terlihat jelas di video viral yang berkualitas rendah. Ia juga mendapatkan laporan dari beberapa saksi yang akhirnya bersedia diwawancarai secara mendalam. Salah satunya adalah Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sedang menunggu angkutan umum tak jauh dari lokasi kejadian. Saya memang melihat bapak polisi itu mendekat, ujar Ibu Siti dengan suara pelan. Lalu, saya melihat seperti ada sesuatu di keran nenek itu. Kecil, hitam kuning, saya kira lalat besar atau apa. Nenek itu kan pakai kebaya, jadi lehernya agak terbuka. Pas bapak polisi itu gerak, benda itu langsung terbang cepat sekali. Terus, neneknya teriak.
Saya juga kaget sekali. Kapten Bram merasa ada gelombang listrik menjalari tubuhnya. Lebah, dua saksi berbeda menyebutkan hal yang sama. Terlibet lagi. Bribka Harun terus-menerus bergumam tentang lebah. Apakah ini benar? Sebuah skenario yang tak terpikirkan sebelumnya mulai terbentuk di benak Kapten Bram. Ia tahu, fobia adalah hal nyata, dan dalam kondisi panik, seseorang bisa melakukan hal yang tidak masuk akal. Pencarian rekaman CCTV yang lebih jelas terus dilakukan. Kapten Bram merasa optimis. Ia memiliki firasat kuat bahwa kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Ada sebuah misteri yang perlahan mulai terurai, benang kusut yang akan segera menunjukkan pangkalnya. Ia harus menemukan bukti visual yang tak terbantahkan untuk menguatkan dugaan ini. Kasus ini bukan lagi tentang menghukum seorang oknum, melainkan tentang menegakkan keadilan sejati dan menyelamatkan nama baik seorang anggota kepolisian yang mungkin saja adalah korban dari kesalahpahaman fatal. Ruangan interogasi yang dingin kini terasa lebih menyesakkan bagi Bribka Harun. Kapten Bram duduk di hadapannya, tatapannya tenang, namun penuh intensitas. Di samping Bram, seorang penyidik lain duduk dengan ekspresi serius, siap mencatat setiap kata tekanan yang menghimpit Harun selama berhari-hari telah mencapai puncaknya. Ia merasa seperti boneka tali yang ditarik ulur oleh opini publik dan tuntutan hukum. Hari ini adalah titik baliknya. Kapten Bram telah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba membangun kembali kepercayaan Harun, meyakinkannya bahwa mereka ingin mendengar kebenaran, apapun itu. Harun, saya tahu ini berat. Kapten Bram memulai dengan suara lembut, berbeda dari intonasi interogasi sebelumnya. Tapi demi nama baikmu, demi keadilan untuk Lastri, dan demi institusi kita, kamu harus bicara. Ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, tanpa ada yang ditutupi. Sekecil apapun detailnya, bisa jadi penting. Harun mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah dan bengkak karena kurang tidur, wajahnya tampak sangat lelah. Ia menghela napas panjang, mengumpulkan setiap sisa keberanian yang ia miliki. Baik, Pak Kapten, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Saya akan cerita, tapi Bapak tidak akan percaya. Coba saja, kami akan mendengarkan. Bram meyakinkan, dengan suara bergetar. Harun mulai menceritakan kronologi kejadian dari sudut pandangnya. Ia menceritakan bagaimana ia bertugas sore itu, mengurai kemacetan. Kemudian, ia melihat Nenek Lastri dengan motornya. Ia ingat hendak menghentikannya, karena Nenek Lastri sedikit oleng, dan hampir menyerempet pengendara lain, demi keselamatannya sendiri. Dan saat itu, Pak Kapten, Harun melanjutkan, matanya sedikit membesar saat mengingat kembali detailnya. Saat saya mendekati Nenek Lastri, saya melihatnya. Seekor lebah besar, Pak. Warnanya hitam mengilat dengan garis kuning terang. Diameter lincah, lalu tiba-tiba hinggap tepat di kerah baju Nenek Lastri, dekat lehernya. Posisinya seperti mau menyengat. Pak, Harun berhenti sejenak, menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saya punya fobia akut terhadap serangga, Pak. Terutama lebah. Sejak kecil saya trauma pernah disengat lebah madu, sampai bengkak seluruh wajah. Saya tidak bisa berpikir jernih saat melihat lebah. Itu di leher Nenek Lastri. Yang ada di kepala saya cuma satu. Saya harus menyingkirkan lebah itu sebelum dia menyengat. Nenek, tangannya gemetar saat ia menirukan gerakannya. Saya refleks, Pak. Saya ingin menepisnya, memukulnya sampai dia pergi. Tapi entah bagaimana, tangan saya justru mengenai leher Nenek Lastri. Saya tidak bermaksud mencekiknya. Sungguh, saya hanya ingin menyingkirkan lebah itu secepat mungkin. Saya sendiri syok saat tahu tangan saya ada di leher Nenek Lastri. Saya melihat nenek terbatuk, lalu lemas. Seketika itu juga, lebahnya terbang menjauh. Saya panik, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Penyidik yang mencatat perkataan Harun mengangkat kepalanya, melirik Kapten Bram dengan pandangan ragu. Cerita ini terdengar aneh. Lebah, fobia, terdengar seperti pembelaan yang mengada-ada. Namun, Kapten Bram tidak bereaksi sama. Ia hanya mengangguk pelan, mendengarkan setiap kata Harun dengan saksama. Ia telah mendengar gumaman yang sama sebelumnya. Namun, kali ini, penuturan Harun yang rinci dan diwarnai keputusasaan terasa berbeda. Ada kejujuran yang terpancar dari matanya. Meskipun kebenaran itu terdengar absurd. Apakah ada yang melihat lebah itu, Harun? Tanya Bram. Suaranya tenang. Harun menggeleng lemah. Saya tidak tahu, Pak.
Saat itu fokus saya hanya pada lebah itu. Orang-orang di jalan ramai. Saya yakin tidak ada yang memperhatikan hal kecil seperti itu. Di sisi lain, Andi, jurnalis muda itu, sedang menindaklanjuti informasi dari Pak RT Edi. Ia menemui Pak RT Edi lagi. Kali ini bersama seorang fotografer untuk merekam kesaksiannya. Pak RT, apakah Bapak bisa jelaskan lebih detail tentang lebah yang Bapak lihat itu? Tanya Andi. Pak RT Edi mengangguk. Iya nak, itu bukan lalat biasa. Lebih besar, warnanya khas lebah, hitam kuning. Dia mondar-mandir di dekat nenek itu sebentar, lalu hinggap di lehernya. Tidak lama, polisi itu datang. Dan tiba-tiba, tangannya seperti menepis sesuatu di leher si nenek. Saya pikir, dia lagi ngusir, nyamuk atau apa. Lalu neneknya teriak. Nah, setelah itu, lebahnya terbang lagi ke arah pohon besar di sana. Pak RT Edi menunjuk ke arah taman kota yang tidak jauh dari lokasi. Andi merasa ada harapan. Kesaksian Pak RT Edi menguatkan apa yang ada di pikirannya. Ia juga berhasil menemui Ibu Siti, yang juga memberikan kesaksian serupa. Memang ada seperti, serangga Pak, saya tidak yakin lebah atau apa, tapi dia hinggap di leher si nenek. Setelah kejadian itu, serangga itu langsung terbang menjauh, ujar Ibu Siti. Dua kesaksian ini, meskipun tidak langsung melihat adegan mencekik itu, sebagai upaya menyingkirkan lebah, memberikan petunjuk penting. Ada objek lain di kerah Lastri, yang memicu reaksi Harun. Informasi ini masih berupa kepingen kecil, namun cukup untuk mulai meruntuhkan tembok prasangka yang selama ini terbangun kokoh. Andi tahu, ini belum cukup untuk membuktikan Harun tidak bersalah sepenuhnya. Tapi ini adalah awal yang penting. Ia segera menghubungi Kapten Bram, menyampaikan temuannya. Perjuangan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi baru saja dimulai. Kapten Bram menutup teleponnya setelah berbicara dengan Andi. Informasi dari jurnalis itu, yang menyebutkan adanya saksi yang melihat serangga mirip lebah, menyalakan lampu kuning di benaknya. Ini bukan lagi sekadar gumaman panik dari seorang tersangka. Ini adalah konfirmasi dari dua sumber independen yang tidak saling terkait. Fakta ini, ditambah dengan pengakuan Harun tentang fobia akutnya, membuat Kapten Bram semakin yakin bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Ia memanggil timnya kembali, kini dengan arahan yang lebih spesifik. Kita akan mengulang penyelidikan, tegas Kapten Bram. Matanya menatap tajam satu persatu anggota timnya. Fokus kita sekarang adalah memverifikasi kesaksian Bribka Harun. Cari semua rekaman CCTV. Tidak hanya di lokasi kejadian, tapi juga di jalanan sekitarnya. Mungkin ada kamera yang menangkap pergerakan aneh sesaat sebelum insiden, atau bahkan pergerakan lebah itu sendiri. Sekecil apapun, cari. Tim Propam segera bergerak. Mereka menyisir setiap toko, gedung perkantoran, bahkan rumah warga yang memiliki kamera pengawas di sekitar persimpangan tempat insiden terjadi. Setiap rekaman yang didapat, betapapun buram atau jauhnya, dianalisis secara cermat. Mereka juga kembali mendatangi lokasi kejadian, mencari jejak, menganalisis sudut pandang kamera ponsel yang merekam insiden itu. Sementara itu, Kapten Bram sendiri menemui Pak RT Edi dan Ibu Siti. Ia mendengarkan kesaksian mereka dengan saksama, menanyakan detail terkecil tentang serangga yang mereka lihat. Pak RT Edi menceritakan kembali bagaimana ia melihat serangga itu mondar-mondar dan hinggap di leher Lastri. Saya tidak terlalu perhatikan, Pak, tapi saya yakin itu bukan lalat biasa, lebih besar, jelas Pak RT Edi. Ibu Siti juga mengulang apa yang ia lihat, menegaskan bahwa ada sesuatu di kerah Lastri sebelum Harun mendekat. Kapten Bram mencatat, kesaksian mereka merasakan potenggen-potenggen puzzle mulai menyatu. Apakah kalian melihat kemana serangga itu pergi setelah insiden? Tanya Bram. Pak RT Edi mengerutkan kening, mencoba mengingat. Setahu saya, dia terbang cepat sekali ke arah pohon-pohon di taman sana, katanya sambil menunjuk. Ibu Siti mengangguk setuju. Iya Pak, langsung hilang begitu saja. Informasi tentang arah terbang lebah itu menjadi petunjuk baru. Kapten Bram kini meminta timnya untuk fokus mencari rekaman CCTV yang mengarah ke taman atau area hijau di sekitar lokasi. Berharap ada kamera yang menangkap detail pergerakan lebah tersebut. Ini pekerjaan yang sangat melelahkan dan memakan waktu. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami di Tempot Lane, Andi, jurnalis muda itu, juga melanjutkan investigasinya. Ia merasa terpacu oleh petunjuk yang ia dapatkan. Ia mulai mewawancarai ahli serangga, bertanya tentang perilaku lebah, fobia terhadap serangga, dan bagaimana reaksi refleks seseorang
saat berhadapan dengan ketakutan. Beberapa ahli menjelaskan bahwa fobia yang parah memang bisa memicu respons fight or flight yang ekstrem, bahkan tanpa disadari. Dalam kondisi panik, otak tidak berpikir rasional. Gerakan bisa menjadi impulsif dan tidak terkontrol. Jelas seorang psikolog yang diwawancarai Andi. Penjelasan ini semakin menguatkan dugaan Andi tentang kemungkinan kesalahpahaman. Andi juga mencoba mendekati pihak keluarga Harun. Ia ingin mendapatkan gambaran lebih jelas tentang fobia Harun dari orang-orang terdekatnya. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil berbicara dengan adik Harun melalui telepon. "Bang Harun memang sangat takut sama serangga, terutama lebah, Mas," ujar adiknya dengan suara tercekat. Dulu waktu kecil, dia pernah disengat lebah di wajah, sampai bengkak dan demam tinggi. Sejak itu, dia kalau lihat lebah langsung pucat dan panik. Semua informasi ini, baik dari Kapten Bram maupun Andi, mulai membentuk sebuah gambaran yang mengejutkan. Naratif polisi brutal yang selama ini mendominasi media, perlahan-lahan mulai digantikan oleh kemungkinan lain. Sebuah insiden tragis yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan respons refleks dari fobia. Kapten Bram menyadari bahwa mereka harus menemukan bukti visual yang kuat untuk membantah opini publik yang sudah terlanjur terbentuk. Tanpa itu, kesaksian Harun akan tetap terdengar seperti alasan belaka, dan kesaksian saksi mata tentang lebah akan dianggap sebagai kebetulan semata. Harun sendiri, yang kini sedikit lebih tenang setelah memberikan pengakuan detailnya, merasa sedikit harapan. Setidaknya, ada yang mau mendengarkan ceritanya. Meskipun ia tahu, jalan untuk membersihkan namanya masih sangat panjang dan terjal. Ia hanya bisa berdoa agar rekaman CCTV yang dicari Kapten Bram benar-benar ada dan bisa menunjukkan kebenaran yang tak terduga itu. Seluruh nasibnya kini bergantung pada secuil bukti visual yang tersembunyi di suatu tempat di tengah hiruk-pikuk kota. Kapten Bram telah mengerahkan seluruh sumber daya tim Propam. Berhari-hari mereka menyisir rekaman CCTV dari berbagai sudut, mengabaikan ribuan jam aktivitas normal di jalanan, mencari satu momen krusial yang mungkin terlewat. Harapan mulai menipis. Namun Kapten Bram enggan menyerah. Naluri profesionalnya mengatakan, ada sesuatu di sana, di sebuah ruang kontrol yang gelap. Mata seorang anggota tim Propam bernama Bribda Rani, yang sudah lelah karena menatap layar selama berjam-jam, tiba-tiba membulat. "Kapten, saya menemukan sesuatu," serunya, suaranya dipenuhi campuran kelelahan dan kegembiraan. Kapten Bram segera mendekat. Di layar monitor, sebuah rekaman dari kamera CCTV milik toko elektronik yang terletak agak jauh dari persimpangan, menampilkan gambar buram namun cukup jelas. Kamera itu sedikit tersembunyi, mengarah secara diagonal ke lokasi kejadian, dan untungnya, posisinya cukup tinggi. "Putar ulang, perbesar area sekitar Nenek Lastri," perintah Bram. Rani dengan cekatan memutar ulang rekaman, memperbesar area yang diminta. Dengan resolusi yang terbatas, rekaman itu diputar dalam gerak yang sangat lambat, frame demi frame. Terlihat Nenek Lastri mengendarai motornya, melaju pelan. Kemudian, Bribka Harun mendekat. Pada detik-detik sebelum tangan Harun terangkat, sebuah titik kecil, hitam kuning, yang bergerak sangat cepat, terlihat jelas di sekitar Lastri. Titik itu berputar sebentar, lalu hinggap di area leher Nenek Lastri yang terbuka karena kerah kebayanya. "Jeda," seru Kapten Bram. Gambar berhenti. Meskipun buram, siluet serangga itu terlihat jelas. Ukurannya lebih besar dari lalat biasa, dengan bentuk tubuh yang khas. "Itu dia," desis Rani, napasnya tertahan. Kapten Bram mengangguk. Matanya terpaku. Pad layer. Beberapa detik kemudian, terlihat gerakan Harun yang tiba-tiba. Tangannya terangkat dengan cepat. Bukan seperti gerakan menyerang, melainkan seperti menepis. Gerakannya tampak panik, tak terkontrol. Saat tangan Harun mengenai leher Lastri, serangga kecil itu terlihat melesat pergi dengan kecepatan tinggi, menghilang dari pandangan kamera. Rekaman itu berlanjut, menampilkan Lastri yang oleng, dan Bribka Harun yang berdiri terpaku dengan raut wajah kaget. Persis seperti yang ia gambarkan dalam kesaksiannya. Kapten Bram menahan napas. Ini dia, bukti visual yang tak terbantahkan. Speech, lebah. Kesaksian Harun tidak bohong. Kesaksian Pak RT Edi dan Ibu Siti juga benar. Semua potongan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh badai kemarahan publik, akhirnya tersingkap. "Siapkan laporan, kita akan adakan konferensi pers secepatnya." Kapten Bram memerintahkan dengan nada penuh kemenangan. Perasaannya campur aduk antara lega, marah, dan haru.
lega karena kebenaran terungkap, marah karena betapa cepatnya publik menghakimi, dan haru atas nama baik Bribka Harun yang akhirnya bisa dibersihkan. Di rumah Dinda, Nenek Lastri masih merasa cemas. Andi datang lagi. Kali ini, ekspresi berbeda. Ia duduk di samping Lastri, memegang tablet di tangannya. "Nek, saya punya sesuatu yang harus Nenek lihat," kata Andi lembut. Lastri mengernyitkan dahi. "Apa itu, Nak?" Andi memutar rekaman CCTV yang baru ditemukan itu. Ia menjelaskan setiap frame dengan perlahan, menunjuk pada titik kecil yang awalnya diabaikan semua orang. Lastri, dengan penglihatan yang terbatas, mendekatkan wajahnya ke tablet. Awalnya ia hanya melihat gerakan buram. Namun, ketika Andi memutar ulang adegan lebah hinggap dan terbang menjauh, Lastri terkesiap. Ia mengerjapkan matanya, berusaha mencerna informasi baru ini. "Itu, lebah?" tanyanya pelan. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. "Iya, Nek, dan Bribka Harun punya fobia parah terhadap lebah." Ia tidak bermaksud mencekik Nenek. Ia hanya ingin menepis lebah itu agar tidak menyengat Nenek. Tangan Harun refleks dan secara tidak sengaja mengenai leher Nenek. Lastri terdiam, wajahnya yang keriput menunjukkan percampuran emosi, terkejut, bingung, dan perlahan-lahan pemahaman. Selama ini, ia hanya mengingat rasa sakit di leher dan ketakutan yang mendalam. Ia merasa diserang tanpa alasan. Namun, rekaman ini, penjelasan ini, mengubah segalanya. Bayangan wajah Harun yang panik dan pucat kini bukan lagi wajah penyerang, melainkan wajah seseorang yang terkejut atas tindakannya sendiri. Ia mulai memahami mengapa Harun tidak membantah atau menjelaskan apapun saat itu. Dinda yang duduk di samping neneknya, ikut menatap layar tablet. Ia melihat lebah itu, kecil namun jelas. Ia melihat neneknya yang malang, dan polisi yang kelihatannya salah paham. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Neneknya tidak dicekik oleh orang jahat. Ada alasan di balik semua ini. Hati Lastri terasa hangat. Beban ketakutan yang selama ini menindihnya perlahan terangkat. Ia memejamkan mata, membayangkan kembali detik-detik itu, kini dengan perspektif yang berbeda. "Jadi, dia ingin menolongku," bisiknya. Andi mengangguk. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Iya, Nek. Ia ingin menolong Nenek." Kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sebuah serangga kecil dan fobia yang tak terlihat, akhirnya terungkap. Ini adalah momen krusial yang akan mengubah arah kasus Bribka Harun dan mengembalikan keadilan bagi semua pihak. Ruang konferensi pers dipenuhi sesak oleh wartawan. Kamera-kamera berkedip tanpa henti, merekam setiap gerak Kapten Bram yang berdiri tegak di podium. Di belakangnya, layar besar menampilkan frame-frame penting dari rekaman CCTV yang baru ditemukan. Suasana tegang mencengkeram ruangan. Semua mata menanti pengumuman resmi. "Saudara-saudari sekalian, rekan-rekan media." Kapten Bram memulai dengan suara lantang, menguasai podium. Setelah melalui investigasi mendalam dan komprehensif, Divisi Propam Polri telah menemukan fakta-fakta baru terkait insiden yang melibatkan Bribka Harun dan Nenek Lastri. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meresap. "Kami telah menemukan bukti visual yang tak terbantahkan, berupa rekaman CCTV dari sebuah toko di dekat lokasi kejadian. Rekaman ini menunjukkan, sesaat sebelum insiden yang viral, ada seekor lebah berukuran cukup besar yang hinggap di kerah baju Nenek Lastri." Kapten Bram menggeser tampilan di layar, memperlihatkan frame demi frame pergerakan lebah itu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara wartawan. "Lebah," gumam beberapa orang. Tidak percaya. Bribka Harun, berdasarkan kesaksiannya dan konfirmasi dari keluarganya, memiliki fobia akut terhadap serangga, khususnya lebah. Dalam kondisi panik dan refleks untuk menyelamatkan Nenek Lastri dari sengatan lebah tersebut, tangan Bribka Harun secara tidak sengaja mengenai leher Nenek Lastri dan menskik. Kapten Bram memutar ulang adegan saat Harun menepis lebah, dan Lastri terhuyung. Dengan gerak lambat yang sangat jelas, terlihat bagaimana lebah itu melesat pergi sesaat setelah tangan Harun mengenai leher Lastri. Ini bukanlah tindakan kesengajaan untuk mencelakai, Kapten Bram menegaskan, suaranya kini lebih lembut namun penuh keyakinan. Ini adalah kesalahpahaman tragis yang dipicu oleh respons refleks akibat fobia dan kondisi mendadak yang tidak terduga. Bribka Harun, dalam hal ini, bertindak di luar kesadarannya, murni karena kepanikan dan niat untuk melindungi. Ruangan menjadi
Riuh rendah. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman terkejut. Beberapa wartawan langsung mengetik berita di laptop mereka. Yang lain bergegas menelepon redaksi. Narasi yang selama ini terbentuk tentang polisi brutal yang sewenang-wenang runtuh dalam sekejap. Hashtag keadilan untuk Lastri kini berganti dengan kebenaran untuk Harun. Publik terperangah. Gelombang kemarahan yang tadinya memuncak kini berbalik menjadi rasa malu dan penyesalan. Media sosial dibanjiri permintaan maaf dan simpati untuk Bribka Harun. Artikel-artikel berita yang tadinya penuh kecaman, kini diubah total menjadi laporan tentang kebenaran yang mengejutkan. Kisah tentang lebah dan fobia Harun menjadi viral, memicu diskusi tentang bahaya menghakimi terlalu cepat di era digital. Di sebuah ruangan terpisah, Bribka Harun menyaksikan konferensi pers itu dari televisi kecil. Air mata perlahan menuruni pipinya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang tak terhingga. Namanya yang tercoreng kini mulai dibersihkan. Ia tidak lagi dicap sebagai monster, melainkan sebagai korban kesalahpahaman. Tak lama setelah konferensi pers, sebuah pertemuan diatur di sebuah ruangan kantor yang tenang. Lastri duduk berhadapan dengan Bribka Harun. Lastri kini tidak lagi merasakan ketakutan. Matanya menatap Harun dengan sorot penuh pengertian. Harun, yang masih terlihat kuyu namun sorot matanya sudah lebih hidup, membungkuk dalam-dalam di hadapan Lastri. "Nek, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Suara Harun bergetar, menahan tangis. "Saya tidak bermaksud mencelakai nenek. Saya sungguh-sungguh ingin menolong. Saya minta maaf karena fobia saya membuat nenek trauma." Lastri tersenyum tipis, mengulurkan tangannya yang keriput untuk menyentuh lengan Harun. "Tidak apa-apa, Nak Harun," katanya dengan suara lembut, penuh kasih sayang. "Nenek sudah mengerti sekarang. Nenek percaya kamu tidak ada niat jahat. Nenek memaafkanmu." Mendengar kata-kata itu, bendungan air mata Harun pecah. Ia terisak pelan. Perasaan bersalah yang menghimpitnya selama ini perlahan terangkat. Lastri membelai lembut punggung tangan Harun, seolah ia adalah cucunya sendiri. Sebuah rekonsiliasi yang mengharukan terjadi di antara mereka, disaksikan oleh Kapten Bram dan Andi, sang jurnalis. Andi, dengan laptop di pangkuannya, buru-buru menulis artikel terbarunya. Judulnya, "Di balik viralnya polisi brutal, kisah lebah, fobia, dan keadilan yang nyaris terkubur." Artikelnya bercerita tentang pentingnya tidak menghakimi sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya, tentang bagaimana sebuah kesalahan pahaman kecil bisa memicu badai amarah publik, dan bagaimana kejujuran dan investigasi yang teliti bisa mengembalikan nama baik seseorang. Ia menutup artikelnya dengan harapan agar insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat di era informasi yang serba cepat. Badai amarah telah reda, dan senyum keadilan, meskipun pahit di awal, kini merekah bagi Lastri dan juga Bribka Harun. Matahari pagi menembus celah jendela, membelai wajah keriput Lastri yang kini dihiasi senyum damai. Sudah sepekan berlalu sejak konferensi pers yang mengubah segalanya. Kasus yang tadinya mencengkeram kehidupan Lastri dan Bribka Harun kini telah menemukan titik terang, mengembalikan ketenangan yang sempat hilang. Lastri, ditemani Dinda, kini menjalani hari-hari dengan perasaan lega yang tak terhingga. Trauma memang masih sedikit membekas, namun bayang-bayang ketakutan dan kebingungan telah digantikan oleh pemahaman dan ikhlas. Dapur kecil. Lastri kembali mengepul dengan aroma masakan sederhana. Dinda, yang kini lebih ceria, membantu neneknya menyiapkan sarapan. Obrolan mereka kini tidak lagi diselimuti kecemasan, melainkan diselingi tawa renyah. Lastri seringkali menceritakan ulang bagaimana Bribka Harun meminta maaf, bagaimana ia melihat rekaman lebah itu, dan bagaimana ia kini merasa tidak ada lagi beban di hatinya. Dinda mendengarkan dengan saksama, sesekali menyentuh leher neneknya dengan lembut, seolah ingin memastikan neneknya baik-baik saja. "Nenek hebat," kata Dinda suatu pagi, sambil menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulut Lastri. "Berani memaafkan." Lastri tersenyum. "Keadilan itu bukan cuma tentang menghukum dah, tapi juga tentang memahami. Nenek belajar banyak dari kejadian ini. Kita tidak boleh cepat menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu." Di sisi lain kota, Bribka Harun telah kembali bertugas. Setelah nama baiknya direhabilitasi, ia mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan dan atasannya. Ia tidak lagi melihat sorot mata menghakimi, melainkan simpati dan pengertian.
insiden itu telah mengubah dirinya. Harun kini menjadi polisi yang lebih bijaksana, lebih berempati. Setiap kali berhadapan dengan masyarakat, ia selalu mengingat kejadian Lastri, memaksakan dirinya untuk melihat lebih dalam dari sekadar permukaan. Ia belajar untuk tidak menarik kesimpulan terlalu cepat, untuk selalu berusaha memahami konteks di balik setiap insiden. Namun, fobianya terhadap serangga masih menjadi tantangan. Ia telah memutuskan untuk secara serius mencari bantuan profesional untuk mengatasi ketakutannya ini. Ia tidak ingin lagi ada insiden yang serupa terjadi karena fobianya. Suatu sore, ia sempat mengunjungi taman kota tempat lebah itu diduga berasal. Ia duduk di bangku taman, mengamati leba-leba yang terbang bebas di sekitar bunga. Meskipun masih merasakan sedikit ketakutan, ia berusaha mengendalikan diri, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan mencoba berdamai dengan ketakutannya. Andi, sang jurnalis, terus menulis. Artikelnya tentang kisah Lastri dan Harun menjadi sangat populer, membuka mata banyak orang tentang pentingnya verifikasi informasi di era digital. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar, mengampanyekan bahaya hoaks dan menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi. Baginya, kasus ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran sejati seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan prasangka dan informasi yang tidak lengkap. Kisah Lastri dan Harun, meskipun pahit di awalnya, telah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Mereka adalah simbol nyata bagaimana kesalahpahaman bisa terjadi begitu cepat, dan bagaimana kebenaran yang tak terduga bisa mengubah segalanya. Hubungan Lastri dan Harun tidak berakhir di permintaan maaf. Harun sesekali menyempatkan diri menjenguk Lastri, membawa buah tangan kecil, atau sekadar menanyakan kabar. Lastri menyambutnya dengan hangat, seperti cucunya sendiri. Mereka berdua, dari dua dunia yang berbeda, kini terikat oleh sebuah insiden tak terduga, yang mengajarkan tentang maaf, empati, dan kekuatan kebenaran. Senandung keadilan di tengah jalan itu, akhirnya menemukan melodi yang harmonis. Bukan melodi dendam, melainkan senandung asa baru yang mengajarkan bahwa di balik setiap insiden, selalu ada cerita yang lebih dalam. Dan di balik setiap kesalahan, selalu ada ruang untuk pemahaman dan pengampunan. Hidup terus berjalan, dengan luka yang berangsur sembuh, dan pelajaran yang abadi dalam hati. Lastri dan Harun, dua jiwa yang sempat terjerat dalam badai kesalahpahaman, kini melangkah maju dengan hati yang lebih lapang, membawa serta kisah yang akan selalu mereka kenang.